Baik pioner, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Karena besok kemungkinan Mang Adun gak bisa upload video cepat-cepat ya, karena masih ada kesibukan yang harus diselesaikan. Jadi Mang Adun update ini malam ya buat videonya. Jadi ini masih terkait soal video yang kemarin ya, yang di sesi tanya itu loh, yang soal Prasa Sandi ya. Tuh ternyata kayaknya ya, yang ada juga nggak tahu gitu, banyak pioners yang belum paham, atau mungkin Mang Adun pribadi yang juga sama nggak paham gitu kan. Jadi di sesi tanya kali ini Mang Adun mau tanya langsung kepada semua pioners dimanapun berada, dan Mang Adun harap bisa pioners ya memberikan jawaban atas pertanyaan yang sama-sama kita akan baca ya. Pertanyaannya apa Mang? Ini dia ya, kita langsung OTW saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Balik lagi di channel Mang Adun. Oke, kita OTW langsung ke pertanyaannya. Itu ada di sini di video yang kemarin ya, yang terbaru, yaitu nah ini dia, bahas full 24 Prasa Sandi Pi Network. Oke, kita bisa cek dulu. Setelah 4 minggu pemakaian saya. Nah di sini dia. Oke, kita di sini udah ada beberapa orang ya yang tanya itu, tapi sepertinya gitu loh, sepertinya nih ada pembahasan yang bisa dikatakan perlu Mang Adun pertanyakan di sini itu. Jadi kita bisa baca ya. Nah ini dari Pak Burhan ya, nggak apa-apa Mang Adun ini juga. Terus dari siapa lagi nih ya, ada dari Mbak Siva juga. Gini, kita baca satu-satu aja dulu ya biar jelas gitu. Oke, Mang Adun memang kalau mau transaksi kita harus masukkan Prasa Sandi ketika kita mau mentransfer koin, itu nggak masalah. Mungkin ini yang dimaksud ada aplikasi yang meminta alamat dompet, bukan Prasa Sandi. Itu maksudnya pertanyaan tadi, dia mungkin salah pengertian, disangka Prasa Sandi padahal alamat dompet Mang, yang saya prediksi dari pertanyaan itu kayaknya. Nah jadi kan di video sebelumnya itu ada pertanyaan gitu kan, kalau emang Prasa Sandi kita itu tidak boleh jatuh ke orang lain, kenapa setiap proyek Pi itu meminta kita untuk memasukkan Prasa Sandi? Nah tapi di pembahasan atau komentar Pak Burhan ini Mang Adun juga jadi ikut-ikutan, bukan ragu ya gitu, tapi untuk lebih jelasnya seperti itu. Karena yang Mang Adun tahu ya, untuk kita memberikan alamat dompet itu kalau tidak salah ya, itu untuk ketika testnet. Contoh kita misalkan mau melakukan testnet tuh, masuk di Pi-Wallet, kita misalkan ada untuk mancing-mancing KYC, katanya kabarnya seperti itu ya. Misalkan Mang Adun sama teman Mang Adun nih, oh ya udah nih kita testnet aja gitu kan, ini alamat dompet Mang Adun. Nah si doi itu teman Mang Adun tuh transfer ke Mang Adun 1 Pi misalkan gitu kan, baru Mang Adun ngasih alamat dompet gitu. Tapi yang Mang Adun tahu ya, karena apa? Karena ada pengalaman dan banyak pengalaman, bahkan banyak juga pioner yang mungkin sudah pernah melakukannya, yaitu bahkan dulu itu pernah ada kabar di sebuah platform ya, yaitu memasukkan Prasa Sandi, baik itu platform yang resmi ataupun yang sedang testnet seperti itu. Tapi Mang Adun ingatkan di sini, tetap hati-hati, tetap waspada ya. Hanya kita masukkan Prasa Sandi di platform atau utilitas yang sudah resmi ya, seperti itu. Jadi ini pertanyaan masih cukup membingungkan. Cuman
Ya menurut Mang Adun penjelasannya seperti itu ya. Kita baca coba Mang Adun balas ya. Coba kita tunggu informasi dari pioners yang lain Pak. Maksud dari pertanyaan itu sebenarnya masukan prasasti atau alamat dompet ya kan. Jadi di sini ya kita jadi nggak tahu juga ya gitu. Menunggu pioners yang lain belum ada yang respon juga. Terus Mbak Sipa juga nanya nih, maaf Bang Mang Madun, saya pernah ngasih prasasti ke pioner PT ya atau Penetok mungkin dalam bentuk testnet. Nggak apa-apa ya Bang ngasih prasasti, karena yang menurut Mang Adun ya gini, ada memang kasus ya dulu ya, mungkin juga pioners tahu lah gitu kan ya, dulu ada di testnet itu hati-hati, tidak apa-apa selama ya syarat utilitas itu sendiri sudah memenuhi syarat dan ketentuan dari core team. Seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalkan memang sudah contoh lulus PSDK, pokoknya banyak persyaratannya, resmi atau tidaknya seperti itu penting ya gitu. Jadi kita harus bisa memastikan betul utilitas itu sudah resmi belum. Kalau belum ya kita atau Mang Adun harapkan pioners ya ngobrol-ngobrol dulu saja lah ya gitu dengan seniornya atau ketuanya atau siapapun untuk bisa memastikan platform atau utilitas yang terhubung ke Pi Network itu resmi atau tidak sebelum kita memasukkan prasasti seperti itu. Memang dulu pernah ada kejadian gitu kan dalam testnet itu gitu kan memasukkan prasasti ya. Cuman kan kalau memang sekiranya ragu yang lebih baik gak usah kan gitu ya. Terus bukan prasasti kali Bang yang suruh di input di setiap aplikasi itu alamat dompet, bukan prasasti. Maaf Bang, saya belum pernah menemukan aplikasi di ekosistem Pi untuk memasukkan prasasti. Kalau alamat dompet banyak katanya. Nah ini ya, ini bahkan Pak Burhan mungkin maksudnya udah pernah ya riset langsung seperti itu. Maksudnya saat kita mau transaksi Pak ya kan, ketika kita sudah belanja barang otomatis kita kan harus bayar. Kalau alamat dompet yang saya tahu saat kita mau melakukan testnet dan menerima Pi ya, kayak alamat dompet gunanya seperti nomor rekening yang Mang Adun tahu seperti itu. Nah jadi pertanyaannya yang ingin Mang Adun pertanyakan di sini ya itu loh. Tolong ya buat semua pioners yang barangkali sudah pernah melakukan transaksi atau belanja di utilitas Pi Network yang sudah resmi atau bisa barter fitur aplikasi ya, atau barter dengan aplikasi atau utilitas atau marketplace dan sebagainya lah seperti itu. Tolong ya Mang Adun di sini juga bertanya karena Mang Adun juga sama orang awam ya. Mang Adun sering mengatakan seperti itu. Jadi gini, pertanyaannya itu sebetulnya gitu loh, prasasti atau alamat dompet yang kita masukkan ke setiap proyek Pi. Ini jujur ini penting nih karena jangan sampai pioners salah paham gitu kan. Nanti akan kita klarifikasi gitu ya, akan klarifikasi jawaban terbanyak dari semua pioners itu apa, apakah benar memasukkan prasasti, apakah alamat dompet yang dimasukkan seperti itu ya. Jadi silahkan, Mang Adun yakin pioners banyak yang sudah berpengalaman atau yang lebih senior gitu kan. Jadi Mang Adun harapkan mau berbagi di sini untuk pengetahuan kita semua, khususnya pioners baru juga atau yang lama tapi yang belum tahu. Ya Mang Adun juga belum tahu kan, karena belum pernah melakukannya sama sekali gitu, nggak berani Mang Adun. Jadi ya seperti itulah ya intinya ya. Mang Adun pastikan pertanyaannya seperti itu tadi. Jadi sebenarnya yang dimasukkan ke utilitas atau setiap proyek Pi itu alamat dompet atau prasasti. Oke ya, monggo ya. Kita tunggu sama-sama jawaban dari pioners siapapun mungkin, atau mungkin udah pernah ngobrol-ngobrol atau mungkin waktu kopdar gitu kan pernah berbincang-bincang atau bagaimana, atau apalagi yang sudah pengalaman itu ya. Ya silahkan di share saja pengalamannya untuk berbagi informasi ke semua pioners dimanapun berada. Oke, thank you buat semuanya ya yang udah mau menjawab pertanyaan ini ya. Mau ucapkan terima kasih.
kepada semuanya. Ini demi kebaikan kita semua, demi kebaikan komunitas Pi Network, untuk pengetahuan ya. Ini terbilang penting karena jangan sampai ada yang salah paham dan salah tafsir. Seperti itu ya. Oke, thank you buat semuanya. Diucapkan tetap sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Nanti kita lanjut lagi di informasi Pi Network yang berikutnya. Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Aplikasi yang memasukkan frasa sandi itu, atau apa namanya, setiap utilitas Pi Network itu memasukkan frasa sandi atau alamat dompet. Seperti itu ya pertanyaannya. Oke, bye bye.